shikira parakashi. Kiadare. Bicara lebih lagi. Biar malam ini Engkau tembusi lebih lagi. Biar kami ketemu Engkau sekali lagi. Kami butuh Engkau menghidupkan cinta kami lagi. Kami butuh Engkau memiliki kami seutuhnya. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh perlu sambaran-Mu. Kami benar-benar butuh Engkau menembusi setiap Tuhan kebekuan kami. Terima kasih Tuhan. Bicara Tuhan. Dan lakukan lebih dari apa yang pernah kami bayangkan. Mari Roh Kudus. Mari Yesua Masiah. Mari Bapa tolongi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan ayo ke depan. Saudara, ada banyak sekali hati kita itu yang tanpa kita sadar menebal, saudara. Dan pada waktu hati kita menebal, maka seringkali sudah tidak bisa ditembusi oleh apapun. Saudara, hati kita bisa menebal karena kecewa. Hati kita bisa menebal karena sakit hati. Karena mungkin bosan, karena rutinitas. Saudara, ada begitu banyak hati yang menebal. Dan yang menjadi masalah saudara dan saya seringkali bisa tidak sadar bahwa hatimu sudah menebal. Saudara dan saya berdoa malam ini, siapa yang masih bisa merasakan bahwa hatinya mulai menebal, mari teriak saudara. Karena itu tidak bisa kalau saudara tidak sungguh-sungguh teriak dan berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu betapa menebalnya hatiku, betapa yang namanya kebekuan itu pelan demi pelan. Saudara bisa menghabisi kita. Kalau saudara pernah tinggal di luar negeri, di tempat yang benar-benar dingin, saudara pertama kali saudara memang merasa dingin. Kemudian kalau saudara jalan ya, saudara lama-lama saudara nggak kerasa dingin. Saudara rasanya oke. Padahal pada waktu saudara jalan di tengah salju dan saudara mulai merasa oke dan sudah tidak dingin, yang namanya jari-jari kaki sampai harus dipotong. Karena apa? Ternyata sudah beku dan sudah tidak ada rasanya lagi. Saudara, dan itu yang terjadi dengan banyak anak Tuhan. Saudara tanpa dia sadar, hatinya mulai menebal. Kemudian saudara dia merasa sangat oke. Gak ada apa-apa kok. Ditanya dia akan berkata, aku oke. Apa yang salah dengan saya? Semuanya baik-baik saja. Aku diberkati. Aku keluarga oke, tidak ada yang ribut. Saudara, tapi tanpa sadar mereka sudah kehilangan yang namanya keintiman. Kehilangan hubungan. Kehilangan saudara cinta, kehilangan segalanya. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang seperti itu. Dan saya berdoa saudara bahwa malam ini ada sesuatu yang sekali lagi Tuhan boleh menembusi hati kita. Saudara, tetapi dari pihak kita harus ada sebuah tekad. Harus ada jeritan, harus ada keberanian untuk melangkah lebih lagi. Ya, kita mau belajar tentang roh keberanian. Mari kita mulai masuk saudara ya. Saudara, yang pertama
Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian tanpa rasa takut, dengan penuh keyakinan menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, jadi yang pertama, ya kita ini harus benar-benar sadar keadaan kita. Kalau saudara tidak sadar keadaan saudara, maka saudara tidak akan bisa masuk dengan tata kasih karunia. Saudara, ada banyak orang berpikir kalau dia masuk ke tata kasih karunia, dia bisa sodorkan yang namanya kebaikannya. Saudara, dia bisa sodorkan yang namanya, saudara ya, pelayanannya. Maka saudara salah besar. Saudara, Alkitab berkata kebaikan kita itu kayak kain kotor. Saudara, kain kotor itu di dalam bahasa aslinya itu kain bekas mens, saudara. Sekotor itu, sebau itu, semenjijikan itu. Saudara, dan kenapa ada kambing dan domba? Saudara, dan Tuhan bilang, enyah dari hadapanku kambing. Saudara, kenapa? Kambing ini merasa berjasa. Jadi kalau saudara ini ya merasa berjasa gini, gue udah pelayanan loh 20 tahun. Ya, aku ini udah melakukan ini loh, aku sudah menabur. Saudara sudah jadi kambing. Terus saudara bilang gini, Bu, memangnya gak boleh ngerasa begitu? Kalau kita bisa melayani itu anugerah. Dan harusnya pelayanan itu ya tidak saudara merasa sesuatu yang saudara berikan ke Tuhan. Tetapi saudara merasa bahwa itu adalah pendidikan, itu adalah kehidupan, itu adalah kesukaan, itu adalah segala-galanya buat kita. Ya, saudara, kita harus jujur. Ada satu titik, sebenarnya ada banyak orang berpikir, saudara, bahwa dia baik-baik saja, padahal dia sudah jadi kambing. Saudara, ada satu titik bahwa orang itu berpikir, saudara, dia mengenal Tuhan, tetapi dia tidak tahu tuh, saudara, bahwa dia jauh sekali. Ya, saudara, hari-hari ini saya itu sedih banget lah, saudara, sedih banget. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang, saudara, dia 10 tahun di Bahtera. Dan kemudian suaminya, saudara, kena guna-guna, pergilah sama perempuan. Saudara, dan kemudian anaknya, saudara, itu kena guna-guna juga sama perempuan ini. Bawa semua sertifikat, saudara bayangin ya, semua sertifikat rumah, saudara, dikasih ke perempuan ini. Jadi hari ini mereka tidak punya apapun, karena sertifikatnya, tanah, rumah, saudara, dikasih ke perempuan ini. Perempuan yang mengambil suaminya. Saudara, udah begitu belum selesai, suaminya mati. Saudara, dan anaknya yang kena guna-guna juga yang membawa sertifikat ini. Saudara, gila hari ini. Saudara bisa bayangin, pada waktu ketemu sama saya ngomong begini, Bu, 10 tahun ibu ya ikut Bahtera. Saya mau nanya, perang bisa enggak? Dia bilang enggak tahu. Terus saya bilang gini, deklarasi, enggak tahu. Terus saya bilang, ibu dengar suara Tuhan enggak? Enggak tahu. Saudara, saya mau pingsan rasanya. Loh, sekarang 10 tahun, pelajaran paling dasar dengar suara Tuhan, enggak tahu. Terus saya bilang begini, terus ibu ikut itu apa? Ya seneng aja. Rasanya kalau di dalam kebaktian, rame, tariannya bagus, enak. Ya sudah, buat saya sudah cukup. Saya diberkati. Saudara, kemudian itu sampai hari ini saya masih, gitu saudara ya. Saudara, saya berkata, Tuhan, tapi ternyata enggak satu. Saya ketemu lagi yang lain. Saudara, sampai saya ngomong begini, pernah enggak kamu rasa kamu disambar Tuhan sampai kamu menembusi dirimu dan tahu siapa kamu sebenarnya? Enggak. Dia pelayanan 7 tahun di Bahtera. Saudara, ini belum lagi selesai. Saya bertemu dengan orang-orang dalam tanda kutip ya, saudara, penggemar beratnya Pak Agung. Enggak satu loh, orang-orang. Saudara, dia punya semua pelajarannya Pak Agung. Dia dengerin. Saudara, dan saya ngomong begini,
Loh, kamu tahu kan pelajarannya Pak Agung semua? Oh iya, dia baik begini-begini. Terus saya bilang, saya mau nanya sekarang. Dia mengajarkan salah satu adalah teachable heart. Ya, hati yang bisa diajar. Sekarang saya bilang, yang paling Tuhan ajarkan dan tembusi hatimu apa? Saudara, dan dia bilang, enggak tahu. Dan enggak satu. Saudara, hari ini saya mau sungguh-sungguh concern buat setiap kita. Enggak cukup saudara pelayanan. Akan ada sangat banyak yang di ujung nanti Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, pembuat kejahatan. Aku enggak kenal engkau. Saudara, kalau saudara baca, mereka bilang begini loh. Aku menyembuhkan orang. Aku mengusir setan. Karena kenal itu artinya jalan everyday. Kalau hari ini saya tanya, apa yang tadi pagi Tuhan ngomong? Dalam seminggu ini pengalaman apa yang membuat kamu jatuh cinta lagi sama Tuhan? Kalau dalam minggu ini kesaksian apa yang kamu sampai nangis dan bersyukur? Ataupun apa didikan Tuhan yang menembusi hatimu sampai engkau kembali dibangkitkan? Kalau semuanya sampai di sini ya saudara. Jarak dari sini memang mungkin cuma 20 cm. Tapi itu benar masalah. Kapan terakhir saudara nangis dalam hadirat Tuhan? Kapan terakhir saudara benar-benar dipeluk Tuhan? Kapan terakhir saudara benar-benar dibongkar? Dan kalau semua itu tidak ada, ayatnya berkata, ya, masuk dalam tahta kasih karunia. Dan dengan keberanian teriak berkata, tolongi aku Tuhan. Supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Sebelum hati ini benar-benar membeku. Supaya hati ini diselamatkan. Sebelum benar-benar berubah menjadi empedu. Saudara, kalau saudara baca salah satunya, Paulus berkata, Petrus juga pernah berkata, hatimu sudah kayak empedu. Bentar lagi kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Saudara, jadi bedanya dikit. Pertama beku, habis beku mulai pahit. Saudara, dan kalau sudah pahit, satu langkah lagi binasa. Saudara, ada satu ayat lagi yang berkata, hati-hati dengan akar kepahitan. Saudara, saya hari-hari ini juga melihat yang satu roh yang seperti Saul. Roh kegilaan, saudara. Saudara, orang itu mulai gila uang. Saudara, ada yang gila, saudara mungkin kesehatan. Ya, tiba-tiba ada yang juga gila karena ketakutan, karena persoalan. Saudara, dan wah, saya ini sejujurnya saudara, hari-hari ini sedang melayani dan ini rata-rata bekas bahtera loh saudara. Saya sampai benar-benar mau teriak dan berkata, Tuhan, ini apa yang terjadi? Saudara, ada satu saudara bekas donatur. Dan kemudian saudara bekas bahtera, donatur, kemudian suaminya meninggal. Saudara, dan istrinya mulai khawatir, nangis. Saudara, pertamanya cuma begitu ya. Kemudian mulai pahit dengan Tuhan. Kenapa suaminya diambil? Kemudian saudara, hari ini istrinya udah gila saudara. Saudara, saking gilanya sampai lemari es itu butuh dikunci. Digembok saudara. Kenapa? Kalau enggak saudara ya, nanti pagi-pagi saudara anaknya mau ke kantor atau cucunya mau ke kantor, saudara sepatu bisa di dalam freezer. Saudara, terus kan enggak bisa dipakai. Saudara, HP bisa di dalam freezer. Saudara, atau yang di dalam freezer bisa keluar semuanya. Saudara, kemudian tercecer karena dibuang atau karena dia bongkar pengen cari sesuatu dan lupa masukin.
Sampai akhirnya itu freezer mesti digembok saudara, dirantai. Saudara bisa bayangin, bekas donatur. Suaminya meninggal. Saudara pertamanya mulai takut, khawatir. Kemudian pahit, kemudian gila kayak Saul. Saudara yang satu lagi, saudara juga bekas donatur. Saudara kalau saudara lihat ya dimanapun, kalau saudara lihat fotonya, saudara di mana-mana ini orang senangnya jalan-jalan. Dan jalan-jalan dia sudah ikut kemana-mana lah. Pokoknya kalau ada tur Bahtera juga ikut. Kemudian jalan-jalan kemana-mana. Kelihatannya perfect family. Ya, suami istri ganteng, kaya dengan anaknya. Saudara hari ini, wah saudara. Sebenarnya dalam kondisi gila. Saudara suaminya sedang gila sama tergila-gila perempuan lain. Yang istrinya saking istilahnya lagi tertekan. Saudara semuanya dikasih ya namanya juga orang kaya modern ya. Saudara semuanya dikasih penyadap. Kamar mandi dikasih penyadap, mobil dikasih penyadap, semua dikasih penyadap. Saudara dan makin dengar kata-kata suaminya sama perempuan itu, makin tahu suaminya pergi kemana, saudara istrinya makin menggila. Saudara bisa bayangin. Saudara saking gilanya sampai berkali-kali dia pukul suaminya. Saudara suaminya makin menjauh dan anaknya juga berkata dua-duanya. Saudara anaknya berkata, oke, mama papa saya tidak mau, saya mau keluar dari rumah. Saya tidak mau terperangkap dalam kegilaan kalian. Saudara tapi anaknya saking gilanya juga dalam tanda kutip. Saudara dari saudara juara nomor 1 saudara. Dan dia ikut banyak saudara ya lomba-lomba se-Jawa Barat. Saudara se-Jakarta. Hari ini hampir naik kelas. Nilainya 3-4. Saudara dan ini terjadi. Di saat semua kelihatannya baik-baik. Di saat semua family kelihatannya saudara. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka ikut kegiatan tapi tidak pernah ketemu Tuhan. Karena tanpa sadar saudara semua sudah menjadi rutinitas. Tapi saudara tidak pernah bersentuhan langsung. Dengan api itu. Dengan firman Tuhan. Dengan kasih karunia yang menembusi hatimu. Hari ini saya tidak bisa apa-apa. Kalau saudara orang yang berkata, iya oke. Saya tidak bisa tolong saudara. Karena hembusan itu seperti itu. Tapi kalau saudara masih bisa sadar dan berkata, itu aku. Aku yang sudah pelayanan. Tapi mungkin sebulan ini aku sudah tidak bisa nangis kok. Sebulan ini aku sudah tidak ketemu Tuhan. Kalau aku ditanya, aku sudah tidak dapat rema. Sudah tidak ada yang terbongkar di hatiku. Tidak ada yang dikorek Tuhan. Aku sudah lama banget tidak rasakan pelukan Tuhan. Ayo datang ke kasih karunia. Dan benar-benar teriak. Saudara saya tidak tahu bahasa saudara lah. Mungkin saudara bisa teriak Tuhan, 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 Tuhan. Jangan lepaskan. Atau saudara angkat perjanjian engkau janji loh Tuhan. Bahwa kasih setiamu melebihi hidup. Atau saudara apapun lah. Saudara bilang Tuhan hidupkan aku lagi. Daud pernah melakukan itu. Saudara Elia pernah melakukan itu. Abraham pernah melakukan itu. Bahkan Ayub pernah melakukan itu. Saudara Yeremia pernah melakukan itu. Jadi artinya apa? Tidak ada yang kebal dari kebekuan. Tidak ada yang kebal dari kepahitan. Bahkan Alkitab berkata, mereka memaitkan hati Musa. Karena itu Musa tidak masuk tanah perjanjian. Dan sekali lagi, mari datang ke kasih karunia. Saudara dan ini bukan persoalan saya. Saya akan berhenti. Tapi ini soal hidup matimu. Ya.
Dan saya berdoa, saya tidak mau ada di tempat ini maupun di seluruh manapun anak-anak Tuhan di Batra mengalami kebekuan, mengalami kepahitan, mengalami kegilaan, dan ujungnya binasa. Ya, saudara ingat, engkau adalah orang-orang yang paling dibenci iblis. Karena saudara buat kegerakan, saudara menginjil, saudara menabur, saudara biar bagaimana ada dampak dalam hidupmu menyentuh orang lain. Dan karena itu iblis akan buat apapun untuk menghentikanmu. Dan saya berdoa, sekali lagi mulailah beranikan dirimu untuk datang dan masuk tahta kasih karunia. Saudara, kemudian yang kedua dikatakan, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Saudara, ada banyak orang, saudara ya, saudara dia sudah dingin hatinya ini, tidak peduli lagi ada gempa kek, saudara ya, ada yang namanya kelaparan, Ukraina sama saudara Rusia mau perang, tidak peduli, jauh. Saudara, maka ini juga tanda kalau saudara kena roh apatis. Saudara, tetapi bayangkan Abraham ya. Abraham bisa berkata begini, ya mau gimana lagi, saya sudah tua, Lot sendiri yang pilih Sodom, ya. Kemudian sudah tertawan loh, Lot sudah pernah tertawan, betul kan? Diselamatin Abraham, balik lagi ke Sodom. Ya, Abraham mungkin bisa bilang begini, salah sendiri. Terus mau gimana? Salahnya kok memang dia pilih jalan itu? Tapi Abraham menangisi. Abraham menawar dengan Tuhan. Mulai dari 50, 45 sampai 5. Dia pikir gini, kalau 5 nggak mungkin lah, nggak ada. Ya, dia pikir Lot sama istrinya sama 2 anaknya tambah 1 kayak ya pembantunya Lot. Ya, dia berpikir saudara bahwa pembantunya sama seperti semua orang Abraham. Saudara, Abraham itu nggak punya pasukan loh saudara. Tapi pada waktu dia melawan Raja Sodom, melawan raja-raja, 5 raja. Saudara yang pergi siapa? Tukang masak, tukang kebun. Saudara ya, saudara semuanya dimuridkan dengan baik. Saudara, dan semuanya angkat dan semuanya bikin kemenangan besar. Melawan 5 raja. Saudara, karena itu Abraham berpikir, masa sih pembantunya Lot segitu banyak, gak ada yang dimuridkan. Nah, ini persoalan. Hari ini hidupmu ini memuridkan berapa banyak? Kalau saudara tidak memuridkan, maka sebenarnya hidupmu ini stuck. Loh, perintah Yesus itu amanat agung. Pergi muridkan, jadikan semua bangsa muridku. Betul kan? Saudara, sekarang berapa banyak muridmu? Di tempat kami paksa semua orang memuridkan. Kenapa? Kalau saudara memuridkan, saudara akan lihat nanti. Karena saudara tidak bisa keluar kalau di sini kosong. Betul kan? Jadi kalau saudara punya murid, saudara akan terus teriak supaya apa? Supaya saudara bisa menyalurkan terus, saudara. Dan percayalah saudara, justru dengan itu engkau diselamatkan. Engkau bertumbuh dan engkau terus naik. Saya selalu ingat sebuah cerita. Ini kejadian sungguh. Saudara, hari itu musim salju badai. Saudara, dan ada 2 orang sedang berjalan. Dan pada waktu itu mereka berjalan, sudah berat sekali, dingin banget. Saudara, dan kemudian melawan angin. Mereka kelaparan dan mereka sudah mau mati rasanya. Tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu dengan seseorang terkapar. Sudah mau mati. Sudah kedinginan. Nggak bisa jalan lagi. Saudara, dan salah satu temannya bilang nggak bisa. Pilihannya orang itu atau nyawa kita. Kita harus terus jalan. Karena kalau kita ngurusin orang ini, kita pasti mati. Saudara, dan temannya pergi jalan. Dia yang satu bilang enggak. Saya enggak mungkin diamkan orang ini seperti ini.
Ya, saya akan coba gendong dia, seret dia. Walaupun itu mungkin membuat saya sendiri mati. Saudara, jadi dia coba gendong orang ini. Walaupun berkali-kali melawan badai jatuh. Saudara, dia gendong lagi, dia peluk lagi. Saudara, singkat cerita, saudara, dia sampailah. Saudara, dan kemudian dia ditolong sampai ke kota, ditolong orang, saudara, dan kemudian saudara ya dihangatkan dan sebagainya. Dan saudara, orang yang dia gendong ini juga selamat. Dan dia bertanya, tadi sudah sampai pasti, karena ada yang jalan duluan. Ya, dan dia jalan duluan, lari, mencoba untuk benar-benar secepatnya sampai. Mereka bilang tidak ada. Saudara, dan mereka tunggu cari, tidak ada. Akhirnya besoknya ketika sudah mulai terang, saudara, mereka cari. Dan ternyata orang yang jalan duluan sudah ditimbun sama es dan mati membeku. Saudara, kenapa? Karena orang ini jalan sendiri. Tapi yang jalan dengan menggendong temannya, saudara, tubuhnya saling menghangatkan. Dan itulah yang menyelamatkan dia. Saudara, hari ini kalau saudara sudah mulai apatis dengan semua, hati-hati. Itu juga kematian, saudara. Tetapi kalau saudara masih seperti Abraham, saudara di hati itu masih menjerit tentang Indonesia. Ada gelora, saudara, yang saudara tidak bisa buat-buat. Saudara masih berdoa buat orang, masih turun ke jalan. Saudara masih punya api, saudara ya. Maka saudara itu sehat. Dan percayalah, saudara akan sampai. Selama COVID, saudara, saya itu melihat, saudara ya. Saya sampai bilang begini, Tuhan, aduh, saya bersyukur banget lah, saudara. Saudara, pada waktu COVID itu adalah saat dimana semua teman-teman, terutama anak-anak baru dan semua kami yang di Mahanaim itu upgrade luar biasa. Saudara, karena apa? Karena kami tidak tahan lihatnya. Saudara, kami tidak tahan lihat anak-anak, saudara, di mana-mana itu kan namanya online ya. Tapi saudara tahu kenyataannya, saudara, rakyat Indonesia anak sekolah itu 70% loh, saudara, ya tidak punya HP. Kalaupun punya HP, HP-nya HP jadul itu loh, HP Nokia. Saudara, gimana mau online lewat situ? Saudara, dan karena itulah kami paksa semua turun ke jalan. Saudara, minjem pakai HP mereka, pakai pinjem, ngumpulin HP bekas. Saudara, dan dalam 2 tahun kami buka rumah singgah atau rumah belajar. Saudara, 1.500 seluruh Indonesia. Karena apa? COVID. Dan semua anak-anak itu sampai CS cleaning service, saudara, on fire, cinta Tuhan, ngalamin Tuhan. Gara-gara apa? Kami butuh sangat banyak orang, saudara, untuk menggembalakan. Kalau saudara pernah di sini penari tahu namanya Kak Obed yang gendut, sekarang sudah ada di Sulawesi. Saudara, selama di Mahanaim, ya dia cuma ngatur penari, saudara, dia memang koreo dan sebagainya, bikin alat, saudara. Tapi hari ini saudara bisa bayangkan dia punya berapa? 12 rumah singgah. Saudara, dan tiap hari kerjanya pagi di sini, sore di sini, terus menggembalakan 12 rumah singgah, karena bersama istrinya, saudara, ya masing-masing 7, ada yang 5, saudara. Dan saudara bisa bayangkan tiap hari khotbah. Saudara, minggu apalagi khotbah di semua gereja. Saudara, dia sudah jadi pengkhotbah terkenal lah, saudara, di sana. Why? Karena hati ini mulai gendong. Mulai gendong. Tapi kalau saudara beku, ya, maka tiba-tiba saudara stuck. Karena itu hari ini saya mau tantang saudara. Mari punya keberanian. Walaupun Abraham bilang, aku ini debu. Ya,
Tapi saudara, seberapapun saudara kecil, gak berarti. Mulai punya keberanian untuk masuk sidang ilahinya. Untuk berkata, utus aku Tuhan, kayak Yesaya. Dan mulai punya keberanian untuk lakukan sesuatu. Gendong. Ya, tiap orang ambil sesuatu. Karena begini ya, kalau saudara bilang gini, Bu saya sudah melayani di AUJ. Ini pelayanan bareng-bareng saudara. Saudara, tapi sudah waktunya saudara setiap pribadi punya pelayanan sendiri yang saudara gendong sendiri. Nanti tiba-tiba engkau akan berubah dan engkau akan menjadi kuat. Saudara, selama pandemik saya itu juga gak tahan. Kalau saudara tahu kenyataannya aslinya. Saudara, sangat banyak orang. Saudara yang ditelantarkan. Masuk rumah sakit gak bisa. Saudara gak punya uang. Keluarganya takut kena COVID. Jadi ditelantarkan. Dan hari-hari itu kami ini benar-benar saudara, siapa aja yang mau. Kami bilang ayo gendong, rawat, bawa mereka. Saudara, dan hari-hari itu mujizat itu, wah pokoknya ceritanya keren-keren saudara. Saudara, ada satu anak umur 17 tahun merawat 1000 pasien COVID yang isoman. Saudara, dan Tuhan buat dia lihat mujizat. Bagaimana saudara, tidak ada satu pun yang mati. 1000-1000-nya semua sembuh. Saudara, dan makin hari pertamanya dia masih telaten saudara. Artinya begini, dia bilang sama orang-orangnya itu biasanya 5 hari lah baru seger gitu. Saudara, lama-lama udah makin banyak kan, dia enggak tahan. Dia tangking roh itu, dia punya roh kemarahan terhadap COVID. Dia tangking dan dia bilang sama orang-orang itu, kalau Bapak percaya ini agamanya agama seberang semua loh saudara. Kalau Bapak percaya maka sebenarnya 1 hari juga sembuh. Dan aneh saudara, makin lama makin cepat saudara. 1 hari sembuh, 1 hari sembuh. Saudara, dan saya melihat ya, wih pokoknya itu hari-hari sampai ada yang masuk koran, sampai ada yang dipanggil saudara, sama bupati ditanya, bagaimana mungkin kamu anak umur 15, 17 tahun memberi makan orang isoman dan kamu dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang ada di depan. Di depan mungkin ada gelombang lain lagi. Ya. Saudara, kalau tahu itu kami ini karena tiap hari main sama COVID ya. Saudara, kami ini udah tidak ada yang pakai masker saudara. Ya, kami kerjanya apa? Tiap hari kami doain, megangin. Dan kami lihat mujizat itu every day saudara. Every day. Saudara, datang 40 saturasi. Kami doain saudara ya, jemur matahari. Kami saksikan saudara dalam waktu cuma 1-2 jam 85. Saudara, itu everyday. Saudara, ada yang sudah di rumah sakit sesak nafas. Kami bilang, Bapak berani gak keluar? Ya. Kalau Bapak berani keluar berjalan dengan iman, lihat sembuh saudara. Nah, saudara, dan itu everyday kami lihat. Saya mau bilang begini, saya tidak tahu di depan itu akan ada gelombang apa lagi. Ya. Bayangin ya, Cina sudah melockdown lebih dari 200 juta orang. Loh Cina, jangan berpikir kita ini kayak begini ya. Itu karena kita itu divaksin. Enggak saudara. Kita begini nih karena Tuhan. Orang bisa mudik, kita bebas di mana-mana, sudah tidak ada pasien, saudara ditutup, maksudnya rumah sakit sudah normal. Saudara bayangkan Cina yang hampir semua divaksin, 200 juta orang sedang di lockdown. Dan saudara tahu, tiap hari yang mati tambah banyak. Yang mati bukan karena COVID, mati karena apa? Stres. Saudara, keadaan tidak lagi lebih baik. Ini cuma ada karena Tuhan. Dan kalau saudara tidak up hatimu, imanmu,
saudara tidak penuh dengan keberanian masuk dalam sidang ilahi. Menahan yang namanya bencana. Menahan yang namanya nuklir. Menahan, saya bilang sama banyak orang. Saudara, zamannya Hiroshima Nagasaki. Ya, satu bom. Saudara, itu sampai hari ini loh efeknya. Dan hari ini kekuatan nuklir itu 100 kali lebih daripada bom Hiroshima Nagasaki. Saudara, dan Rusia saja mengumumkan punya berapa banyak. Saudara, kalau dulu itu punyanya cuma 1. Diledakin bom selesai. Hari ini Rusia mengumumkan punya 5.800. Itu cuma Rusia loh saudara. Saudara, Cina enggak tahu punya berapa, Amerika enggak tahu punya berapa. Dan kalau kita enggak masuk dalam sidang ilahi dan tidak menahannya, maka benarlah kata Alkitab, Gog dan Magog dan sekutunya akan melakukan perang besar. Saudara, dan sepertiga dari manusia di bumi ini mati karena api dari langit. Saudara pikir Tuhan menyambar? Enggak, api dari langit itu apa? Nuklir. Tapi sekali lagi, apakah saudara serius masuk dalam sidang ilahi? Ataukah saudara masih berkata itu jauh? Itu jauh dari kita. Saudara, itu enggak jauh saudara. Saya selalu guyon sama banyak orang. Saudara pikir kalau dari Rusia ke saudara ya Amerika atau Amerika ke Rusia, maka mereka biarkan sampai dekat rumah mereka. Enggak saudara. Jauh-jauh sudah ditahan. Nah kalau jauh-jauh sudah ditahan, dua-duanya jauh-jauh menahan. Jatuhnya di tengah-tengah. Nah tengah-tengahnya mana? Indonesia saudara. Jadi karena itu kita tidak boleh santai. Ini waktunya saya tidak nakuti, tapi waktunya masuk sidang ilahi. Nah, ada sesuatu yang sangat ajaib sebenarnya dalam sidang ilahi yang disediakan buat kita ya. Ya. Dari wajah saudara saya tidak tahu bagaimana, tapi saya berharap ya. Saudara, ayatnya bilang begini. Ya, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya. Tetapi kamu datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup. Saudara, ini adalah tempat Elohim yang hidup harusnya. Amin. Saudara, dan dikatakan Yerusalem surgawi, tempat beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Amin. Tapi tidak ada meriah nih, wajahnya kayak begini nih saudara. Ya. Seharusnya itu ada yang meriah, menyala di hati ini loh saudara. Penuh dengan sukacita. Ya. Saudara, kemarin kami baru pulang dari Bali. Dan kalau saudara tahu ceritanya, wah itu ajaib sekali saudara. Saudara, kami buat 6 titik termasuk Pak Udiono dan semuanya AOC. 6 titik saudara ya. Serempak langsung. Dan 1 titik 4.000 sampai 5.000. Saudara, jadi 4, anggaplah 4.000 lah. 4.000 kali 6, saudara serempak 24.000 kita menyentuh orang. Saudara, dan saya tidak tahu di tempat Bapak dan Ibu, karena pasti seru lah. Tapi di tempat saya dalam 2 jam semua barang habis saudara. Saudara, dan saya bilang begini, wow. Ini padahal sudah sangat susah payah membawanya saudara ya. Saudara, yang namanya apa itu baju bekas atau baju yang dari Cina itu yang kita beli bal-balan, kami itu bawa sampai 2 ton saudara. Dan kami bagi-bagi saudara, beras saudara, dan itu kami beli itu 25 pak. 25 pak berasnya 2 kilo kali minyak saudara. Dan kalau saudara tahu sebenarnya total habisnya itu 4M saudara. Dan hari-hari itu kami cuma bisa bilang begini, Tuhan, duitnya enggak tahu loh dari mana. Tapi sekali lagi saya itu ngelihat, wih Tuhan, hati Tuhan itu enggak tahu lah ya. Tuhan, saya itu ngerasa Tuhan itu lagi berkata, nak ayo gerak, ayo move, jangan diem gitu loh. Ayo keluar dari setiap kandangmu dan mulai lakukan sesuatu. Saudara, itu
Tuhan itu kasih. 4M itu enggak tahu dari mana terus banjir. Terus mengalir saudara. Tutup semuanya. Sebelum hari H sudah nutup semuanya. Saya bilang ini Tuhan ajaib. Saya itu kan orangnya rada pelit ya. Jadi saya itu pengennya gini. Sudah door prize sederhana aja. Semua sederhana aja. Tapi saudara tahu door prize-nya. Di 6 titik itu semua dapat motor saudara. Saudara belum lagi kulkas. Belum lagi sepeda. Belum lagi yang namanya kipas angin. Saya bilang gini, Tuhan, kamu ini benar-benar kayak pengen mencurahkan dari langit. Saya berkata, Tuhan, Engkau itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ya ada banyak sekali yang ajaib, termasuk saudara. Saya itu pulang, saya itu 2 hari itu hampir gak tidur saudara sebenarnya. Saya berangkat dari Jakarta jam 2 pagi. Saudara non-stop, saya sampai langsung perang. Terus selesai acara saya masih rapat dan sebagainya sampai jam 12 malam. Saya tidur jam 3 saya sudah berangkat lagi. Dan itu terus acara sampai malam. Saudara ya, sampai jam 12 saudara saya baru tidur jam 1. Kemudian saudara masih ada beberapa hal yang kami mesti beresin. Soal keuangan, soal izin, soal segala macam. Saudara dan singkat cerita besok paginya pagi-pagi saya sudah ada acara lagi. Saudara jadi hari itu saya benar-benar full. Dan saya saudara ketemu Pak Budiono sama Bu Catherine di airport. Itu saya baru selesai khotbah saudara. Di pendeta-pendeta. Saudara itu juga ajaib. Saudara bayangkan 200 pendeta dari saudara lebih dari 40 saudara sinode datang. Saudara mereka pertama itu ngomong begini. Begitu lihat foto saya ada satu pendeta senior di Bali. Tidak usah disebut nama, teriak begini. Kenapa pendeta sesat bisa masuk Bali? Nah karena dia teriak seperti itu mereka bilang begini. Kami mau tahu sesatnya di mana. Jadi besok paginya selesai acara. Mereka bilang kami akan bertemu lebih dari 40 sinode. Kami mau dengar Ibu Iin. Jadi yang lain makanya hamba Tuhan yang lain gak diundang. Karena mereka mau dengar saya saudara ya. Saudara dia bilang saya mau dengar Ibu Iin. Saya mau tanya banyak sama Ibu Iin. Saudara saya bilang oke, kita buat pertemuan. Karena saya mau berangkat pulang saya bilang jam 8 pagi. Saudara dan jam 8 pagi saya pikir enggak banyak yang datang. Ternyata yang datang 200 pendeta. Saudara dari 40 sinode. Saudara dan saya minta tim Mahanaim nyembah dulu. Begitu nyembah sudah dijamah Tuhan. Saudara setelah itu saya naik, saya tambah lagi gaspol saudara ya. Saya bilang, Bapak Ibu saya tahu banyak dari Bapak Ibu tahu saya sesat. Saya bilang saya sesat yang pertama saya bilang. Karena hari itu saya lihat darah Yesus tercecer di jalan di Via Dolorosa. Dan darah itu juga harus tercecer di Indonesia. Sampai menebus seluruh Indonesia di jalan-jalan. Karena itu seringkali saya memang curahkan anggur di jalan. Dan saya tahu buat banyak gereja itu sesat. Tetapi saya lakukan itu karena saya mau darah Yesus menebus Indonesia. Saudara saya cerita lagi yang lain. Saya bilang orang bilang banyak saya sesat. Saya bilang saya punya kesesatan kedua. Saya ini suka banget doling. Saya bilang yaitu doa keliling. Dan orang berkata bahwa dia gila. Tapi saya bilang saya doa keliling patung lele hancur. Saya sebutin saudara ya beberapa hal. Saudara dan saya sebutin apa yang terjadi. Pada waktu kita doling doa dan kita melihat menjamah anak-anak dan sebagainya. Jadi begitu saudara ya, saya bilang begini, Pak maaf ya pesawat saya nunggu. Jadi ya saya bilang saya harus pulang. Saya kaburlah saudara sesudah itu. Saudara dan saya suruh orang lain yang meneruskan. Saudara dan saya nanya, mereka nanya apa? Gawat Bu, enggak ada yang nanya Bu katanya ya. Enggak ada yang nanya. Semuanya saudara. Dia paling nanya cuma minta nomor HP ibu. Nanya pelayanan di mana. Itu WA saya satu-satu loh saudara.
dan ngomong, Bu, kami minta maaf. Kami salah menilai. Saudara, saya cuma tahu ada Tuhan yang sedang bekerja dengan sangat ajaib. Saudara, hari-hari ini kalau saudara itu berani dan melihat ya, hatimu ini akan wow, saudara. Saudara, dan buat saya ini saya sampai gini, Tuhan kamu ini ajaib ya. Kemudian saya pulang, saudara, saya itu biasa naik batik saudara. Karena batik itu paling lumayan lah saudara harganya. Saudara ya, bisnis masih bisa dapat 1,2 gitu ya. Buat saya enak, bisa tidur. Tapi batik itu enggak ada yang namanya tiduran gitu ya. Bisnisnya itu standar banget lah, biasa lah saudara ya. Cuma paling murah saudara. Nah, hari itu pas saya ke Bali, saudara bisa diskon gede-gedean Garuda. Saudara, kok ya pas tanggalnya. Dan sampai sekretaris saya nanya, ini kenapa bisnisnya Garuda dari Bali ke Jakarta tiba-tiba cuma 1,2. Ya ini ada apa gitu. Terus dia bilang gini, kami mau bawa semua pesawat yang ada di Bali ke Jakarta. Karena nanti kan mudik ceritanya. Jadi mau bawa semua pesawat ke Jakarta. Karena itu kami diskon habis-habisan. Pokoknya semua pesawat harus terisi dari Bali, semua pesawat ke Jakarta. Ya sudahlah, saya bersyukur saya dapat Garuda, saya masuk. Saudara, dan begitu masuk ternyata pesawat ini bukan pesawat domestik. Tapi pesawat yang internasional. Dapatlah saya saudara bukan cuma bisnis, tapi di tempat yang first class saudara ya. Saya bilang ini, Tuhan kamu ini benar-benar ajaib karena kosong. Jadi yang bisnis dikasih first class, nah taulah pokoknya diatur begitu supaya muat, supaya semuanya diisi saudara. Saudara, dan itu aduh saudara ya, bisa benar-benar yang model tidur yang lurus selurus-lurusnya. Dan begitu saudara saya masuk, saudara Tuhan ngomong begini, nak ya tidur, aku tahu kamu kurang tidur. Saya bilang sama pramugarinya, jangan ganggu saya mau tidur. Saya matiin lampunya saudara ya, saya langsung tidur nyenyak saudara ya. Saya cuma bilang gini, aduh Tuhan, aku enggak apa-apa kok, duduk tidur juga enggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, aku kasih yang terbaik. Saudara, kok ya pas hari dimana saya pulang dari Bali, pas pesawat harus ke Jakarta. Kok ya pas saudara, ada banyak. Jadi saudara yang benar-benar harganya, kalau saudara tahu jual tiket itu kan ada harga di depan, di tengah, di belakang itu istilahnya ya. Saudara, saya dapat karena saya pesan duluan. Saudara, padahal saya cuma bayar 1,2 loh saudara. Saya dapat yang bukan cuma bisnis, dapat yang sangat baik. Saya selalu bilang ini, Tuhan kamu itu Tuhan yang benar-benar ingin menunjukkan semua kebaikan ya. Tapi saya berdoa setiap saudara, ini bukan pengalaman Ibu Iin, ini harus jadi pengalaman setiap pribadi. Amin. Tiap pribadi itu saudara, engkau harus jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara harus makin hari itu makin ya saudara, punya sebuah rasanya berkata gini, wow ya, betapa ajaib dahsyat. Dan kalau saudara sekian lama ikut Tuhan, dan saudara istilah saya muter di situ, kau ndak lihat kebaikan Tuhan. Istilah saya nih kalau kami di Mannheim ya, urusan kacang merah aja diurusi. Sudah tahu istilah kacang merah? Saudara, ada banyak urusan kacang merah saudara. Saudara, mungkin itu urusan uang, mungkin itu urusan warisan, mungkin itu urusan sakit hati. Saudara, dan engkau kehilangan begitu banyak. Ya, saya enggak tahu hari ini, tapi saya mau berkata, ayo bangun. Dia Tuhan yang sedang ingin jalan dengan engkau, ingin membuat, dan dibilang meriah.
Ya, sebuah kumpulan yang meriah, bukan sebuah kumpulan yang berduka. Enggak, saudara. Ini baru 2 ayat loh saudara ya. Harusnya banyak ayatnya. Tapi sudah jam 8. Ya. Dan dikatakan apa saudara? Kepada beribu-ribu malaikat, kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Saudara yang menghakimi semua orang. Ya, saudara kepada roh orang-orang yang menjadi sempurna. Kepada Yesua pengantara perjanjian baru. Kepada darah pemercikan yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke, saya terangin satu-satu saudara ya. Saudara yang Tuhan mau hari-hari ini, yang pertama adalah ini harusnya jemaat anak sulung. Yang berdiri di hadapan Tuhan dan menerima warisan paling banyak adalah jemaat anak sulung. Saudara tahu, anak sulung bukan soal gender. Anak sulung bukan soal saudara lahir duluan. Tapi anak sulung adalah siapa yang mau menggendong dan tanggung jawab untuk saudara-saudaranya. Saudara Yusuf lahir paling akhir, betul kan? Hampir paling akhir sebelum Benyamin. Tapi kenapa Alkitab mencatat dia pegang hak kesulungan? Karena dialah yang memberi makan, menggendong satu bangsa. Saudara, hari itu saya tahu bahwa hak kesulungan sebenarnya itu di Pak Daniel. Saudara, ya dia lahir, dia laki-laki. Saudara, walaupun saya perempuan. Tapi saudara, saya tahu. Saya itu enggak tahu kenapa ya, dari kecil gini ya. Kalau Pak Daniel buat PR, saya begini. Males buat PR, saya buatin. Saudara, kalau Pak Samuel bikin clipping, kemudian dia enggak mau bikin clipping, saya buatin. Saudara, buat saya gini, sudahlah. Daripada repot saya kerjain. Saudara, kalau mereka enggak ada uang, saya bilang sudahlah, saya kasih uang. Saudara, dan bahkan kalau misalnya begini, kalau misalnya ya orang tua saya enggak ada uang, maka saya berpikir gini, saya harus kerja untuk membantu mereka. Saudara, enggak tahu kenapa dari kecil itu saya merasa begini, saya bisa bersama Tuhan. Dan kenapa saya harus berpikir orang lain yang menanggung kalau saya bisa mengerjakan. Saudara, dan itu sebenarnya terus di Bahtera. Ya, kalau misalnya kalau saudara tahu kenyataannya gini. Kalau setiap kali dari dulu ya acara Bahtera, maka saudara sebenarnya Mahanaim itu duluan. Ya, kalau saudara tahu ke bangsa-bangsa. Saudara, kami itu pergi, enggak kan pembagiannya ada Asia, ada apa ya. Kami itu pergi ke 200 negara. Saudara, pada waktu bangsa-bangsa. Saudara, dan saya prinsipnya gini, kita yang perang. Kita buka jalan buat mereka. Kita sapu bersih. Setelah itu biarkan mereka datang. Ya, dari kota-kota. Setiap kali ada acara, saudara, kami itu akan datang 2 minggu bahkan 1 bulan sebelum acara itu. Kalau saudara tahu waktu Bali, kami itu datang 1 bulan saudara sebelum acara di Bali. Buat apa? Cari jiwa. Saudara pikir jiwa datang karena brosur? Gak pernah saudara. Kami ketok dari rumah ke rumah saudara. Dari rumah ke rumah kami ketok. Saudara, kami kirim saudara ya kurang lebih 500 orang ke Bali. Saudara buat peperangan, buat ketok. Saudara buat doain orang-orang. Buat saudara lakukan penyembahan di jalan-jalan. Saudara 1 bulan sebelum hari H saudara. Saudara, itu sudah prinsip. Saya selalu berkata begini buat teman-teman saya ya. Buat anak-anak, buat Mahanaim, saya bilang begini. Apa yang kita bisa kerjakan, mari kerjakan. Supaya memperingan beban dari saudara-saudara kita. Saudara, kelihatannya saudara. Orang berkata bodoh banget sih. Ya, keluar paling banyak. Ya, dalam segala hal saudara paling susah. Tapi hari ini saya melihat saudara, kami menerima itu benar-benar double porsi. Kami melihat apapun Tuhan berikan. Dan saya sampai bilang begini, wow,
Tuhan itu benar-benar tidak berutang. Jadi saya berdoa di sini siapapun saudara ya. Kalau saudara itu mau jadi anak sulung, belajarlah menanggung saudaramu. Belajarlah menggendong saudaramu. Belajarlah berkata, aku buka jalan, biarkan saudaraku tinggal menyelesaikan. Saya cuma mau berkata begini, mungkin ya buat beberapa orang itu sebuah kebodohan. Tapi kami lihat, sampai hari ini ya, saya tuh ngeliat gini, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Dan Tuhan terus bawa naik, bawa naik, bawa naik. Tuhan berikan berkat demi berkat. Sekali lagi, kita ini punya Tuhan yang ajaib saudara. Ya, tapi apakah kita ini mau jalan sama Tuhan? Yang satu lagi seorang ibu benar-benar dia cuma punya toko saudara. Saudara dia cuma punya toko dan setiap hari toko kecil lah ya. Untungnya itu paling setiap hari 200.000, 300.000. Tapi saudara dia bertekad buat Bali. Nabur itu mungkin sekitar 20 jutaan. Padahal untungnya setiap hari tokonya cuma sekitar segitu. Dan dia bilang begini, Tuhan pokoknya ini persembahanku. Ya, saudara tadi pagi dia bersaksi, Bu, itu padahal semua uang modal. 20 juta itu semua uang modal perputaran toko saya 1 bulan. Saudara dia bilang, Bu, Tuhan itu ajaib. Dalam 1 hari, saudara menjelang lebaran ini, orang datang beli. Saudara bisa tahu, dia dalam 1 hari untung 20 juta. 1 hari Tuhan kembaliin. Dia sampai berkata, ini belum hari-hari yang besok-besok ya. Saudara 1 hari. Dia sampai berkata, bagaimana bisa Tuhan mengembalikan dalam 1 hari. Tapi hari-hari ini sekali lagi, maukah saudara jalan sama Tuhan? Itu anak sulung saudara. Ya, saudara ayatnya berkata ada pemercikan saudara. Saudara seringkali mercikin kan? Dan itu bicara lebih kuat daripada apa? Darah Habel. Tapi seberapa saudara tuh melakukan apapun dengan pengertian. Saudara sekali lagi, itu pemercikan bicara lebih kuat dari darah Habel. Ya. Tapi apakah kita ini benar-benar percaya dan menghargai? Kita ini benar-benar lihat dan kita benar-benar mengalami. Atau selama ini saudara ada di Batra, tapi bahkan saudara tidak tahu intinya. Ya, kalau saudara bilang, Bu, intinya apa? Jalan sama Tuhan. Intinya engkau begitu intim sampai menyatu dengan hatinya. Dan salah satu hatinya adalah menggendong bangsa. Ya, saya berdoa. Yuk kita terusin dikit lagi. Saudara kita tulis Kisah Rasul 4 dikatakan begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara, ada banyak orang tidak berani bersaksi. Ada banyak orang tidak berani untuk nyampein apa firman Tuhan. Ada banyak orang saudara ya. Saudara itu tidak berani melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidupmu. Saya ini orang yang melihat ya. Kalau saudara itu berani aja jalan sama Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya salah satunya saudara, hari itu saya dipanggil sama seorang donatur. Saudara, dan pada waktu dia panggil saya, saudara, dia itu ngomong begini sama saya. Tolong berkati ya proyekku ini. Dia pokoknya sebutin proyeknya saudara. Saudara, dan hari itu Tuhan itu bicara sangat jelas ke saya. Tuhan bilang kalau dia teruskan itu pasti gagal.
Saudara, dan hari itu saya bilang begini, Tuhan ini firman gak enak banget. Ya. Kalau saya sampein, orang ini pasti bilang saya nyebelin banget. Saudara, dan saya berusaha menguatkan hati saya dan saya bilang, Pak, saya gak bisa doain untuk berhasil. Karena Tuhan bilang proyek itu gagal. Wah, benar saudara. Dia marah, dia maki-maki saya. Dia bilang ibu itu gak dengar dari Tuhan. Saya sudah panggil banyak orang. Dan semua berkata ini proyek bagus dan bahas segala macam lah saudara. Saudara, akhirnya saya pulang dengan dimaki-maki sama dia. Saudara, dan selesai sampai kurang lebih saudara 3 tahun. Setelah 3 tahun benar saudara. Itu proyek gagal. Saudara, dan kemudian singkat cerita dia panggil saya. Dan dia berkata, Bu, hari ini saya tahu ibu punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan yang lain tidak berani. Saudara, dan sejak hari itu dia jadi donatur. Kalau saudara tahu salah satu saudara ya dapur umum punya Mahanaim, punyanya Pak Agung. Saudara, itu salah satunya dia yang bangunin saudara. Saudara, karena tiba-tiba hatinya tahu bahwa ada Tuhan. Bukan cuma sekedar karena dia itu kaya dan kita itu baik-baik sama dia. Tapi ada orang-orang yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tapi banyak sisi. Kalau saudara pernah, saya suka sekali kesaksian ini. Saudara, hari itu ada seorang kena kanker dan dia itu istrinya pendeta. Saudara, dan waktu dia kena kanker, saudara, dia setiap hari dia panggilin hamba Tuhan. Ya biasalah semua baik-baik, dan hari itu dia juga panggil saya. Saya juga dengar jelas Tuhan bilang begini, dia tidak beres dengan suaminya dan dia tidak mengampuni. Dan Tuhan bilang, kalau dia tidak mengampuni, aku tidak bisa buat apa-apa. Saudara, saya ke sana tapi karena basa-basi saya perhalus. Saya bilang, Bu, ayo beres-beres dengan suami. Jangan sampai ada kemarahan di dalam hati. Saya perhalus. Saudara, dan ibu ini bilang, sudah kok, sudah mengampuni. Ya, sudah beres-beres katanya ya. Saya sudah siap masuk surga. Belum saya pulang, saudara ya, tiba-tiba datang lagi satu hamba Tuhan, masih muda banget. Mungkin sekitar umur 23, 24 begitulah. Saudara, dan dia memang ibu ini tiap hari manggilin hamba-hamba Tuhan. Saudara, dan siapa aja yang mau doain dia, karena dia sudah sakit stadium 4 saudara. Sudah katanya terminal, mau meninggal. Saudara, tiba-tiba ada orang bilang begini, pembantunya, Bu, ada hamba Tuhan mau nyampein pesan dari Tuhan. Saya ada di situ loh saudara. Terus ibu ini bilang, oh boleh silakan. Saudara, saya lihat wajahnya muda culun. Saya berpikir orang ini akan menyampaikan apa. Tiba-tiba orang ini bilang, maaf ya Bu, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Ibu dalam waktu sebulan akan mati dan masuk neraka. Karena ibu tidak mengampuni suami ibu. Dan siapa yang tidak mengampuni, maka ibu akan masuk neraka. Waduh saudara, itu mukanya merah ini ibu pendeta. Sudah kanker dia omongin begitu masuk neraka. Saudara, dia makin anak muda. Saudara, dan dia suruh keluar. Hari itu saya gini, yang dia ngomong benar sih, tapi saya tidak punya keberanian untuk ngomong seperti dia. Saya nggak cerita, saya juga minta pulang karena saya lihat dia emosi banget. Saya bilang, ibu istirahat aja, saya pulang. Saudara, dan 3 hari 3 malam itu suara anak muda ini terus bergema. Saudara, akhirnya dia nangis. Dia bilang, iya Tuhan, cuma anak muda ini yang berani menyampaikan kebenaran. Bahwa saya akan mati dan masuk neraka karena saya tidak mengampuni. Saudara, ibu ini akhirnya beres-beres sama Tuhan. Mengampuni suaminya. Sampai bersujud sama suaminya, minta juga diampuni. Singkat cerita, hidupnya benar.
Saudara, dia mikir seperti kata anak muda ini kan, dia bakal mati. Jadi dia mulai bongkar semua, saudara ya. Barangnya ini pendeta kaya, barangnya tasnya dia bagi-bagi. Dia nunggu mati. Tapi makin hari makin sehat, saudara. Sampai akhirnya, saudara, dia ke dokter karena dia mikir, katanya umurku tinggal sebulan. Ini sudah lewat 6 bulan kok tidak ada gejala. Akhirnya dia ke dokter, dia periksa dan dokter kaget, saudara. Hilang total. Saudara, dan di mana-mana dia berkata, seandainya pemuda itu yang dia tidak tahu. Karena habis itu kan udah diusir, keburu tidak nanya, saudara. Dia tidak tahu siapa orang ini, dari mana. Tidak berani menyampaikan. Dia sudah mati. Dan dia masuk neraka. Saya ada di situ. Saya perhalus. Saya cuma bilang, Bu, ayo beres-beres. Jangan simpan kemarahan. Dan rupanya itu tidak membuat dia beres-beres. Saudara, tapi untung ada satu pemuda yang berani dengan jelas bilang, Bu, maaf, saya harus sampaikan firman Tuhan. Tuhan bilang ibu segera mati dan ibu akan masuk neraka. Saya berdoa, saudara akan mulai dapat firman Tuhan yang kuat buat hidupmu, buat keluargamu, buat bangsa ini. Dan saudara berani melakukan. Saudara dan hidupmu akan mulai jadi terang buat banyak orang. Ya, saudara, ini waktunya. Kalau saudara baca di Wahyu, Tuhan bilang pengecut, mereka yang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, hari-hari ini saudara butuh keberanian dibongkar. Saudara butuh keberanian taat. Saudara butuh keberanian, saudara, untuk menduduki tanah Kanaan. Saudara butuh keberanian, ya, untuk menyelesaikan semua destiny. Saudara butuh keberanian untuk mempertaruhkan segala sesuatu. Saudara, saya tidak pernah ada di titik ini kalau hari itu saya tidak buang ijazah saya, saudara, di tong sampah. Poinnya bukan buang ijazah, saudara, tapi poinnya adalah keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara, bed kasih tidak jadi seperti sekarang. Kalau hari itu Tuhan bilang kelilingi patung lele 7 kali. Saudara, itu di tengah kota, orang semua nonton. Semua teriak gini, Neng 1 kali. Neng, sudah 3 kali loh, Neng. Saudara, sekali lagi. Seringkali ada langkah-langkah iman untuk saudara berani. Ya. Saudara, mungkin saudara butuh langkah iman untuk keluar dari kebekuan. Butuh langkah iman untuk melihat terobosan ekonomi. Butuh langkah iman, saudara ya. Butuh keberanian untuk taat. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Dan hari ini saya cuma berkata, yuk minta roh keberanian. Keberanian ilahi, bukan nekat. Bukan, saudara ya, bunuh diri, bukan. Tapi sebuah keberanian ilahi untuk melakukan dalam ketepatan. Mari kita berdoa. Saya mau ajak saudara nyanyi All the Way. Dan biarkan kita berani untuk mengikuti. Bisa lagunya All the Way? Saudara, ini lagunya Ron Connelly. Dan lagunya berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau all the way. Tidak ada yang bisa, ya. Aku mau pilih Engkau, ya, untuk benar-benar mengikuti Engkau. Refnya aja, ya. Ya, I'm gonna serve you because I love you. I'm gonna serve you because I love you. Because I love you. I'm going with you all the way. All the way. Friend, forsake
ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menghancurkan. Aku akan tetap mengikutimu all the way. I'm gonna serve you because I love you. I'm gonna with you all the way. Tidak ada yang bisa menahan dan memutuskan hubungan kita. I'm going with you all the way. Katakan all the way. All the way. All the way. All the way. I'm gonna serve you because I love you. Because I love you. I'm going with you all the way. All the way. Tidak ada yang bisa memutuskan hubungan kita. I'm going with you all the way. All the way. Mari katakan all the way. 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 I'm gonna serve you all the way. All the way. All the way. I'm going with you all the way. All the way. Sekali lagi katakan dari awal. Biar ini menjadi sebuah lagu yang berkata, Tuhan, Kau boleh bawa kami kemanapun Kau mau. Kau boleh suruh kami lakukan apa saja. Tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa memutuskan. All the way. All the way. All the way. Katakan all the way. All the way. All the way. I'm gonna serve you all the way. I'm gonna with you all the way. All the way. I'm gonna love you all the way. Tuhan, kami akan menyintaimu. Pada waktu Kau melakukan apapun, kami akan berkata, I love you. Kami akan melayanimu. Apapun yang Kau suruh, kami akan ikut Engkau seperti dan kemanapun. All the way. All the way. I'm gonna serve you all the way. I'm gonna with you all the way. I'm going to love you all the way. All the way. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biarlah roh keberanian turun dalam hidup kami. Keberanian untuk menanggung dan menggendong bangsa ini. Keberanian untuk taat. Keberanian untuk dibongkar. Keberanian Tuhan untuk sejati. Keberanian Tuhan untuk mengikutimu all the way.
keberanian untuk menyintaimu all the way. Seringkali kami punya batas. Selama batas itu masih masuk akal, selama batas itu tidak resiko, selama batas itu masih menyukakan kami. Tapi hari ini kami mau berkata, beri kami keberanian untuk melewati batas. Beri kami keberanian Tuhan, untuk kami benar-benar menembusi hati-Mu, tata kasih karunia. Buat kami punya keberanian untuk melihat dan menduduki tanah perjanjian. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Bahkan pada waktu bangsa itu hendak melempari batu, mereka bicara yang salah. Joshua dan Kaleb memilih dengan berani mengikuti Engkau. Ketika ada raksasa dan bahkan Saul sang raja sembunyi, Daud memilih dengan berani menghadapi raksasa. Pada waktu orang menganiaya, maka anak-anakmu, rasul-rasulmu dengan berani menyerahkan nyawa. Pada waktu Tuhan, bahkan di tengah gelombang, Petrus dengan berani keluar dari perahu. Pada waktu semua diancam, api itu menjadi lebih panas 7 kali lipat. Sadrak Mesah dengan berani memilih masuk api itu. Daniel memilih masuk gua singa. Tuhan, beri kami roh keberanian. Beri kami roh keberanian, supaya kami bertahan, supaya kami menyatu dengan Engkau, supaya kami menyelesaikan semuanya, supaya kami melihat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami berdoa Tuhan, tolong. Tolong kami yang penakut. Tolong kami yang pecundang. Tolong kami yang munafik. Tolong kami yang sudah beku. Tolong kami Tuhan yang tidak merasa apa-apa. Tolong kami yang beku. Tolongi kami. Biarlah sekali lagi kami masuk kasih karunia. Tembusi kami, supaya kami melihat mujizat. Kami melihat keajaiban. Kami melihat kemenangan. Kami melihat hati-Mu. Kami melihat perjalanan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. All the way Lord. Apapun yang Kau minta, apapun yang Kau tawarkan, apapun yang harus diletakkan, apapun, kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya semua baik. All the way Lord. All the way. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.